Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda wali murid SDIT Bina Insan Mulia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada siang hari ini saya Dr. Sofyana Anisa Hara mendukung kegiatan dari SDIT Bina Insan Mulia untuk memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 28 Februari. Insya Allah kita akan membahas satu tema yang semoga nanti bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak kita yang ada di rumah. Jadi kita akan membahas tentang kebutuhan gizi anak sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui, sesungguhnya anak itu memiliki banyak kebutuhan, kebutuhan ilmu, kebutuhan kasih sayang, dan juga diantaranya adalah kebutuhan gizi. Sehingga kita sebagai orang tua, harapan kita adalah anak-anak kita tuh bisa tumbuh jadi anak yang soleh, jadi anak yang cerdas, dan juga jadi anak yang sehat secara fisik, secara jasmani dan rohaninya. Dan diantaranya salah satu pendukungnya adalah pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak kita, terutama yang usia sekolah di SD. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebutuhan gizi itu secara umum dia dipisahkan menjadi kebutuhan gizi secara gizi makro dan juga gizi mikro. Jadi gizi makro itu bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai manusia, diantaranya adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, serat, dan air. Kemudian kalau kebutuhan mikro yang jumlahnya sedikit, namun kalau meskipun mikro, meskipun sedikit, kalau tidak kita penuhi, dia juga bisa membuat penyakit atau gangguan pada tubuh kita. Jadi kebutuhan zat gizi mikro ini diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, kemudian untuk kebutuhan dari zat gizi itu secara makro kita bahas ya. Jadi untuk makro saya di sini ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi untuk karbohidrat anak-anak kita tuh sangat butuh gitu ya, karena mereka pada masa yang sangat aktif, yang sangat membutuhkan banyak energi, dan energi itu sebagian besar dibutuhkan atau diambil dari karbohidrat yang kita kasihkan atau kita sediakan untuk anak-anak kita. Di sini karbohidrat itu ada dua macam, ada karbohidrat yang sederhana, ada juga karbohidrat yang kompleks. Kalau karbohidrat sederhana itu dia hanya berisi beberapa molekul yang ketika dimakan langsung bisa diserap oleh tubuh kita gitu ya. Kalau karbohidrat yang kompleks, karena dia bersifat kompleks, jadi terdiri dari beberapa molekul, maka ketika dimakan dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses pemecahannya sehingga dia bisa menjadi energi. Nah, di sini bagaimana kebutuhan untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi yang terbaik adalah biasakan anak-anak itu dengan karbohidrat kompleks. Kompleks itu contohnya adalah bahan-bahan yang masih alami, misalnya dari beras, dari ubi gitu ya. Kalau yang sederhana itu karena dia mudah dipecah gitu ya, contohnya minuman sirup, kemudian minuman gula, minuman manis, es gitu ya, itu dia sifatnya karbohidrat sederhana sehingga sangat cepat diserap dan itu akan meningkatkan gula darah dengan cepat. Bagi anak-anak yang gendut, yang obes itu ya, ini sebaiknya dihindari untuk kebiasaan banyak memproduksi atau banyak mengkonsumsi karbohidrat yang sederhana. Jadi kita biasakan mereka makan makanan yang dari karbohidrat kompleks itu ya.
Tapi sebaliknya, kalau di antara anak kita itu mungkin dari dari berat badannya dia termasuk masih kurang, maka bisa kita menambahkan seperti minuman manis itu sebagai salah satu cara untuk menambah jumlah konsumsi dari karbohidrat itu. Kemudian yang kedua untuk kebutuhan lemak gitu ya. Jadi ini yang makro ya, yang lemak itu di sini berbeda dengan konsep kita yang orang dewasa kadang-kadang menganggap lemak itu sesuatu yang jelek. Tapi ternyata lemak itu tetap dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Meskipun memang kita harus memperhatikan sumber-sumber lemak itu juga diantaranya ada yang tidak baik gitu ya. Makanya di sini ada pembagian, ada lemak yang sifatnya baik, ada lemak yang sifatnya jahat. Lemak yang sifatnya baik bagaimana? Justru kalau dia itu kita makan, kita konsumsi, kita kasihkan ke anak-anak, maka itu efeknya akan membuat dia lebih sehat. Misalnya contohnya kayak minyak zaitun, kemudian minyak ikan gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau di antara makanan yang kita kasihkan itu ada bagian-bagian dari lemak yang seperti itu. Tapi sebaliknya ada juga lemak yang jahat. Jadi misalnya kayak yang sekarang mungkin menggejala gitu ya. Jadi adanya lemak-lemak jenuh misalnya dari gorengan gitu ya. Kadang-kadang ini memang dia banyak disukai gitu ya, karena mungkin harganya lebih murah dan bisa dicari di mana-mana. Namun resiko untuk menimbulkan penyakit akan lebih besar gitu ya. Jadi untuk anak-anak kita, kalau misalkan kita biasa memasak sendiri, insya Allah akan lebih mudah untuk menyiapkan bahan-bahan yang dari jenis lemak yang sehat gitu ya. Mungkin ibu-ibu bisa menyediakan minyak zaitun di rumah, minyak wijen gitu ya, sehingga itu bisa kita gunakan sebagai pengganti. Kalau kemudian ada minyak goreng yang biasa, itu kalau kita gunakan dengan secara terbatas seperti itu. Kemudian kayak pilihan-pilihan jajanan gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak pengen gorengan ya boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga bahan gizi yang harus kita penuhi adalah protein. Jadi protein di sini Bapak dan Ibu, protein itu ada hewani, ada nabati gitu ya. Ada salah satu studi yang menyatakan untuk kebutuhan nabati itu cukupilah sampai 70% gitu ya, 30%-nya hewani gitu. Jadi usahakan dalam sehari itu ada protein-protein yang dikonsumsi oleh anak kita. Misalnya kalau yang mudah terjangkau ya di daerah kita itu kayak tempe, tahu gitu ya. Kemudian kalau hewaninya telur, ayam, ikan gitu. Sehingga kalau misalkan Bapak dan Ibu istilahnya kesulitan untuk mencari yang harganya mahal gitu ya, maka kita cari yang harganya terjangkau tapi secara gizi anak-anak itu mendapatkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Dan insya Allah anak-anak itu sebenarnya sesuai dengan kebiasaan keluarganya. Kalau dia itu dibiasakan makanan yang sehat di rumah, maka insya Allah dia pun juga akan terbiasa dengan makanan itu. Tapi sebaliknya kalau di rumah itu pola konsumsi bapak ibunya, pola konsumsi keluarga besarnya itu tidak bagus, maka dia pun juga demikian gitu ya. Sehingga kadang sering yang datang konsultasi ke dokter itu menyatakan anak saya nggak suka sayur, nggak suka buah, padahal itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Boleh jadi orang tuanya atau keluarga besarnya juga demikian gitu ya. Sehingga untuk urusan gizi ini sesungguhnya adalah masalah pembiasaan. Semakin anak terbiasa maka semakin dia itu akan suka dan akan menurunkan penolakan terhadap bahan makanan padahal gizinya itu sangat bagus. Kemudian sumber gizi yang makro yang berikutnya adalah serat.
Jadi untuk serat ini harus dipenuhi untuk anak-anak kita, karena bagaimanapun juga serat ini sangat dibutuhkan untuk proses pencernaan kita. Banyak terjadi anak-anak yang mengalami gangguan untuk buang air besar karena memang pola gizinya yang kurang bagus gitu ya. Banyak menolak dengan makanan-makanan yang tinggi serat, padahal itu adalah sesuatu yang harus dia konsumsi. Tetap kembali seperti tadi, jadi pembiasaan itu adalah yang terpenting. Jadi usahakan ketika anak itu sudah mulai mengenal makanan, bahkan mulai makanan pendamping ASI, itu kan sebenarnya dari dinas kesehatan pun ada buku-buku panduan yang di situ mengenalkan anak dengan bahan-bahan yang berserat. Jadi itu harus kita teruskan sampai anak itu usia sekolah SD ini gitu ya, sehingga kalau kebutuhan serat ini tercukupi, biasanya anak-anak kita itu akan jauh ya dari gangguan pencernaan. Bisa jadi gangguannya itu konstipasi atau kadang gangguan ini ya kembung, kemudian bau bau kentutnya itu tidak enak sekali karena mungkin masa feses atau kotoran yang tertimbun di sana lama gitu ya. Jadi bisa sering bisa ditandai kalau bau kentutnya tidak enak, itu biasanya karena proses di dalam di dalam ususnya itu ada permasalahan. Tapi biasanya pada anak-anak yang BAB-nya lancar, tidak ada masalah, biasanya bau kentutnya meskipun tidak enak tapi masih normal seperti itu. Kemudian kita ke kebutuhan yang gizi mikro, diantaranya adalah vitamin dan mineral. Jadi untuk vitamin ini meskipun dia itu bahannya sedikit tapi tetap harus kita penuhi, termasuk di dalamnya adalah mineral. Jadi kalau kita membuat suatu porsi makanan, maka harapannya di dalamnya itu bermacam-macam. Jadi dalam dunia gizi itu ada semboyan diversity is the best gitu ya. Jadi semakin bermacam-macam itu akan semakin baik gitu. Karena bahan yang terkandung di dalam satu jenis bahan makanan itu berbeda dengan bahan makanan yang lain gitu. Jadi sebagai contoh begini, misalkan kita suka sayur bayam, tidak menjadi baik ketika tiap hari kita itu dengan sayur bayam, tapi justru akan menjadi baik, akan jauh lebih baik kalau setiap hari itu sayur itu berganti-ganti gitu ya. Misalkan hari ini bayam, besok kangkung, lusa sawi, begitu seterusnya berganti-ganti, itu jauh lebih baik. Demikian juga dengan buah gitu ya. Kadang-kadang buah itu ada persepsi kalau yang mahal dia bagus, tidak seperti itu. Justru itu tadi semboyannya bahwa semakin beragam dia semakin baik gitu ya. Apalagi dalam hal ini untuk buah-buahan dan sayur-sayuran itu dia banyak sekali di sana terkandung zat-zat prebiotik. Zat-zat prebiotik itu adalah bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan flora normal di dalam tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ya, dari kepala, ujung kepala sampai kaki, dari saluran pencernaan, dari mulut sampai anus, itu semuanya ditempeli, ditumbuhi oleh bakteri-bakteri. Baik itu bakteri yang baik maupun bakteri yang jahat gitu ya. Pada orang yang sehat, komposisi bakteri yang baik ini lebih banyak gitu ya. Tapi sebaliknya, pada orang-orang yang sakit-sakitan, orang yang punya penyakit, biasanya ada perubahan komposisi mikrobiota namanya ya. Komposisi mikrobiota ini ada perubahan, sehingga ketika harusnya yang menempeli itu adalah bakteri yang baik itu lebih banyak, ini menjadi sebaliknya. Banyak bakteri jahat yang tumbuh subur, sehingga ketika dia tumbuh subur, dia akan punya kemampuan untuk melakukan invasi, untuk masuk ke dalam tubuh kita, menembus benteng pertahanan kita, sehingga kita
terjadi penyakit, infeksi, gangguan seperti itu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk bagaimana memberikan asupan yang baik kepada anak. Jadi ada semboyan di dalam masyarakat kita ya, Allah bisa karena biasa. Jadi semakin dia dibiasakan dengan sesuatu yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik gitu ya, insya Allah itu kedepannya sampai dia tua pun itu akan dia pegang gitu ya, karena dia mendapatkan contoh gitu ya. Dan contohnya siapa? Ya kita, para bapak ibu, para ayah bunda yang ada di rumah, kita yang menjadi role model. Kalau kita senang sayur, insya Allah anak kita akan senang sayur. Kalau kita senangannya gorengan gitu ya, ya anak kita ya jangan kaget kalau kemudian senangannya gorengan yang tidak sehat seperti itu. Sehingga hal ini menjadi tugas besar kita sebagai orang tua, sebagai wali murid, bagaimana kita menjadi guru mereka dalam urusan gizi gitu ya. Dan ini langsung gitu ya, karena dari kecil semua makanan yang memenuhi kita orang tuanya yang ada di rumah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang kebutuhan air. Jadi kembali anak kita tuh pada masa yang sangat aktif. Mereka kalau disuruh diem biasanya malah bosan gitu ya. Nah, ketika kondisi aktif ini, kebutuhan air itu akan lebih banyak yang keluar gitu ya. Artinya banyak penguapan, banyak evaporasi, banyak keluar keringat gitu ya. Maka kebutuhan air ini harus kita penuhi gitu. Jangan sampai kebutuhan air ini terabaikan sehingga anak itu dalam kondisi yang dehidrasi tapi tidak kita sadari. Kadang-kadang anak-anak larinya itu minta es, minta sekarang yang lagi booming mungkin minuman boba atau Thai tea atau apa gitu ya. Sebenarnya itu adalah pelarian karena mungkin mereka itu dalam kondisi kurang cairan, haus gitu ya. Dan dalam bayangan anak-anak yang enak adalah ya minum itu yang manis gitu ya. Tapi itu bila dilakukan berlebihan itu bukan sesuatu yang baik. Sehingga kebutuhan air putih itu tetap harus diutamakan. Jadi kalau tidak dibiasakan ya mereka nggak akan biasa gitu ya. Kalau sukanya manis dari nanti sampai tua pun juga akan sukanya manis gitu ya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan kebiasaan-kebiasaan yang jelek ini kalau terbawa sampai dia itu tua, ini yang akan menjadi resiko buruk gitu ya. Menjadi faktor resiko untuk terjadinya gangguan-gangguan untuk penyakit degeneratif. Contohnya apa? Contohnya diabetes gitu ya. Jadi kalau sering kita tanya pada pasien-pasien yang diabetes atau pasien-pasien yang kencing manis, bagaimana Bapak Ibu pola minumnya, yang ditanyakan mungkin minum, bagaimana pola minumnya? Iya dulu saya sering kebiasaan minum manis, kalau nggak manis enggak, seperti itu. Nah ini kan masalah kebiasaan, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting buat kita Bapak Ibu, bahwasanya kebutuhan air ini harus kita penuhi dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kebiasaan minum air putih harus dibiasakan, karena memang kalau dibanding dengan minum air yang manis kemudian dingin itu anak-anak akan jauh tertarik pada sesuatu yang enak, lezat gitu ya. Jadi ini harus kita biasakan. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, wali murid SDIT Bina Insan Mulia, sedikit yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Harapannya ke depan kita memiliki kesamaan semangat ya, mumpung besok ini adalah Hari Gizi Nasional, kita punya semangat untuk memperbaiki pola gizi di rumah kita. Kita itu sudah cukup baik atau belum dalam menyediakan kebutuhan gizi bagi anak-anak kita, sudah sesuai dengan yang disarankan oleh bagian kesehatan atau belum. Kalau sudah ya alhamdulillah kita tingkatkan, kita teruskan. Tapi kalau misalkan memang masih ada yang kurang, masih ada kebiasaan yang buruk,
Mari kita bersama-sama berusaha untuk memperbaikinya dengan harapan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang baik, asupan gizi yang cukup, sehingga kita bisa berharap kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan sehat secara jasmani dan rohani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.